Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Sukma Kurniawan. Saya adalah guru jurusan Geologi Pertambangan SMK Muhammadiyah 1 Salam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan eksplorasi endapan bahan galian dan apa yang terkandung di dalamnya. Hari ini kita akan mencoba praktek untuk menggunakan alat geofisika, yaitu alat PQWT. Untuk itu, agar lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Peta geologi lokal memiliki kegunaan utama untuk perencanaan pembangunan, mitigasi bencana alam, dan eksplorasi sumber daya alam. Peta ini menyediakan informasi detail tentang jenis batuan, struktur geologi, serta potensi sumber daya alam dan resiko bencana di suatu wilayah lokal yang penting untuk pengembangan infrastruktur yang aman, penataan ruang yang tepat, dan pengelolaan lingkungan. Data geofisika adalah hasil pengukuran parameter fisik bumi untuk memahami kondisi bawah permukaan yang mencakup data dari survei seismik, magnetik, gravitasi, dan listrik. Data ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti eksplorasi sumber daya alam, misalnya minyak, gas, dan mineral, mitigasi bencana seperti gempa bumi dan longsor, serta pembangunan infrastruktur. Kegunaan data geofisika yaitu 1. Eksplorasi sumber daya alam untuk menentukan lokasi potensi minyak, gas, mineral, dan sumber daya geotermal. 2. Mitigasi bencana yaitu memetakan zona rawan gempa, sesar aktif, gunung api, dan potensi tanah longsor. 3. Pengelolaan air tanah yaitu membantu menentukan akuifer atau lapisan pembawa air dan memetakan aliran bawah tanah. 4. Pembangunan infrastruktur yaitu digunakan dalam perencanaan lokasi jalan, bangunan, dan proyek-proyek rekayasa lainnya. Alat pelindung diri atau APD untuk pengukuran geolistrik berfungsi untuk melindungi personel dari potensi bahaya di lapangan, terutama sengatan listrik, cedera fisik, dan kondisi lingkungan. APD utama yang digunakan meliputi 1. Sarung tangan diperlukan untuk melindungi tangan dari luka gores saat menangani kabel dan menancapkan elektroda logam atau paku besi. Sarung tangan isolasi listrik sangat penting saat menangani peralatan listrik untuk menjaga sengatan listrik. 2. Pakaian kerja. Pakaian yang nyaman dan sesuai dengan kondisi lapangan, misalnya tahan cuaca, visibilitas tinggi jika diperlukan. 3. Sepatu keselamatan atau safety shoes, yaitu melindungi kaki dari benda tajam, kejatuhan alat, dan bahaya listrik. Yang keempat, helm keselamatan atau safety helm, digunakan jika ada resiko kejatuhan benda atau bekerja di area dengan potensi bahaya kepala lainnya. Fungsi utama pengecekan alat geolistrik sebelum digunakan adalah untuk memastikan keandalan, akurasi, dan keamanan operasional alat tersebut di lapangan. Ini membantu mencegah kegagalan akuisisi data dan memastikan keselamatan pengguna. Palu sedimen digunakan untuk membelah batu atau mengorek tanah dan batuan untuk melihat perlapisan. Loop digunakan untuk melihat kandungan mineral. GPS digunakan untuk menentukan lokasi koordinat titik pengukuran dengan presisi tinggi serta memetakan lokasi survei. Sedangkan meteran digunakan untuk mengukur jarak antar dua titik elektroda yang akan ditancapkan ke dalam daerah survei. Fungsi menentukan posisi pengukuran geolistrik sangatlah krusial karena secara langsung mempengaruhi kualitas, keakuratan, dan interpretasi data survei. Penentuan posisi yang tepat memastikan bahwa data yang terkumpul dapat secara efektif memetakan target bawah permukaan yang diinginkan. Pengukuran
data geolistrik dilakukan dengan memasang elektroda atau batek besi di tanah sesuai konfigurasi, menginjeksikan arus listrik dari luar, lalu mengukur beda potensial yang dihasilkan. Data yang direkam adalah arus listrik atau I, beda potensial atau V, dan jarak antar elektroda untuk menghitung resistivitas semu atau ROA. Proses ini meliputi persiapan alat, penentuan lintasan, pemasangan elektroda, akuisisi data, hingga perekaman koordinat menggunakan GPS. Proses inversi data geolistrik adalah langkah komputasi untuk mengubah data pengukuran resistivitas semu dari permukaan menjadi model distribusi resistivitas bawah permukaan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang menerapkan algoritma matematis seperti metode kuadrat terkecil atau least square untuk meminimalkan perbedaan antara data lapangan dengan respon dari model yang dihitung secara iteratif. Hasil inversi menghasilkan profil atau model 2 dimensi atau 3 dimensi yang menampilkan nilai resistivitas berbagai lapisan bawah tanah. Saya Ika Rahmawati dari jurusan Geologi Pertambangan SMK Muhammadiyah 1 Salam. Kesimpulan survei geolistrik memberikan gambaran visual dan data kuantitatif mengenai kondisi bawah permukaan yang akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk proyek sipil dan eksplorasi. Proses eksplorasi bahan galian yang ada di dalam tanah merupakan salah satu keunggulan yang ada di dalam program geologi pertambangan. Dalam hal ini, ketika kita melakukan eksplorasi endapan bahan galian, kita tidak hanya sekedar mencari bahan yang ekonomis, tapi kita dapat memanfaatkannya untuk masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini contohnya adalah keterdapatan air tanah. Melimpahnya endapan pasir vulkanik yang ada di sekitar Magelang atau di kawasan Merapi merupakan salah satu reservoir air yang sangat berguna bagi seluruh masyarakat. Kami dari jurusan Geologi Pertambangan ingin sekali untuk mengajarkan bahwa apa yang ada di dalam endapan, entah itu bahan galian maupun apa yang terkandung di dalam batuan, merupakan salah satu sumber daya yang akan menjadi komoditas kelak di kemudian hari dan akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sekian dari kami, Geologi Pertambangan SMK Muhammadiyah 1 Salam. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Winardani dari bagian produksi di CV Mataram Putra yang bergerak di bidang usaha pertambangan pasir dan batu. Kami mewakili perusahaan memandang video pembelajaran tersebut sebagai salah satu alat yang sangat berharga untuk memastikan operasional yang aman, efisien, dan berdasarkan praktek industri terbaik, sehingga video tersebut membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan akademis dan praktek lapangan yang diperlukan dalam industri. Adapun kesalahan dalam proses masih dianggap wajar dan masih bisa ditoleransi. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.